Main channel YouTube dengan konten yang seru, mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Tengku Channel, Tengku Channel, Tengku Channel. Selamat datang ke satu lagi episod yang pasti akan membuat kalian terpesona. Hari ini kita berada di salah satu destinasi ikonik Indonesia, iaitu Tangkuban Perahu. Dikenali dengan kisah legendanya dan keindahan alam yang memukau. Kita akan menjelajah kawah vulkanik yang menakjubkan, menikmati udara sejuk pergunungan dan mengagumi pemandangan yang sangat luar biasa. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami kerana Tangkuban Perahu menjanjikan pengalaman yang luar biasa. Seperti yang kalian boleh lihat sekarang ini, Tangkuban Perahu memang penuh dengan wisata hari ini. Ramai orang datang dari pelbagai tempat untuk menikmati keindahan alam di sini. Ini adalah kali pertama saya datang dan jujur saya rasa terpesona. Suasana di sini begitu memikat dengan pemandangan luar biasa. Udara yang segar dan energi yang begitu hidup. Saya sangat teruja untuk meneroka lebih lanjut kerana setiap sudut di sini benar-benar mengagumkan. Pengalaman pertama yang pasti sukar untuk saya lupakan. Saya sempat berbual dengan salah seorang pengunjung di sini dan menurutnya Tangkuban Perahu adalah tempat yang penuh dengan cerita legenda. Kawah besar yang kita lihat ini adalah hasil letusan gunung berapi yang masih aktif dan pemandangan ini sentiasa berubah-ubah dari masa ke semasa. Ini yang dinamakan Tangkuban Perahu. Mangaskah? Tangkuban Perahu. Ini ya, kecapean juga ya. Oh, capek. Oh. Lama enggak. Nah, kita ambil foto nah. Tangkuban Perahu. Itu suhunya di atas 100 derajat Celcius. Oh, ini nih. Karena kalau kurang dari 100 kita tidak bisa dengar suara dia. Ada suara nih? Ada, coba abang cikole atau ada pilihan. Kalau abang mau rasa sejuk, nginap di Kampung Kapal. Kalau abang mau menginap tapi ada air suam boleh berenang, itu di Sari Atas. Oh, itu airnya datang dari Kawah Domas, dari gunung berapi ini. Namanya Sari Atas. Airnya bisa dimandi ya? Bisa. Baunya sama dengan begini. Tapi kita boleh berenang, ya boleh bermacam-macam aktivitas di sana. Dan airnya kan baik untuk hawa penyakit kulit. Namanya Sari Atas. Sari Atas. Bukit Barisan kalau nggak salah itu Kepulauan Sumatera. Ya tahu, tak ada pokok-pokok, gunungnya tak ada pokok-pokok, kering. Orang lagi naik gunung dia buat video YouTube itu kan. Guys, siapa mau ini? Boleh kontak abang di sini. Dari pohon pisang. Dari pohon pisang. Wah, ini. Free tip abang-abang sini. Di Tangkuban Perahu. Jadi ini abang ada strawberry bisa nabak ini bang, biar teman-teman melihatnya. Ini makin lama sedap bang. Orang gunung bang. Ini orang gunung. Paling sini tak ada yang putih bang. Masalah apa? Tapi Kuat ya. Hati-hatinya pink. Alam gunung Tangkuban Perahu. So nama Tangkuban Perahu itu diambil daripada cerita rakyat. oh ini Itu kan. nih. Ya itu Kenapa dia jadi Tangkuban Perahu? Itu ceritanya diawali dari satu keluarga kerajaan. Itu dulu zaman animisme jauh sekali ya, belum Hindu, masih animisme. So diawali dari satu keluarga, suami istri, anak laki-laki. Nah, karena suami dia melanggar aturan kerajaan, so suami dia dikutuk menjadi seekor anjing. Ketika anak itu belum lahir. Nah, anak lahir, bapaknya sudah jadi seekor anjing dan ibunya masih tetap manusia biasa, perempuan cantik, sangat cantik. So suatu hari ibu bilang, saya mau makan api daripada kijang. Tahu kijang itu kan? Nah,
si anak itu berburu lah, disuruh ibunya pergi berburu ke hutan, ditemani anjingnya itu. Nah, lama tidak dapat, dia sudah, kalau bahasa Indonesia sudah frustasi kan, mau cari kemana lagi. Nah, akhirnya yang dibunuh itu anjingnya sendiri. So di bawah hatinya dikasih ke ibunya, lalu dimasak, dimakan sama-sama. Nah, selepas itu ibu menanyakan kepada anaknya, mana anjing kita itu? Ya maaf ibu, karena saya tidak dapat binatang buruan, jadi saya bunuh anjing ini. Dan yang kita makan ini ya inilah hati anjing itu. Nah, si ibu marah. Lalu ibu bilang, anjing itu sebetulnya ayah kamu, hanya ibu tidak berani bercerita kepada kamu karena kamu takut, tidak mau mengakui dia sebagai ayah. Akhirnya ibu marah, ibu ketuk dia, si ibu itu pukul kepala sangkuriang itu, namanya sangkuriang, di kepalanya guna sendok nasi. Nah, lalu diusir dari kampung dia. Lama anak itu diusir, merantau. Satu hari kembali lagi ke kampung yang sama, bertemu dengan perempuan, lalu jatuh cinta. Dan perempuan itu pun sama jatuh cinta dengan sangkuriang anaknya itu. Lama dia bercinta, setelah lama bercinta, lalu kemudian si ibu melihat ada bekas ketuk kepala. Si perempuan itu bilang, kamu itu anak saya yang dulu saya usir. Baru terjumpa karena kesalahan kamu membunuh ayah kamu. Kamu masih ingat? Ya, saya ingat. Saya pernah memang diusir sama perempuan. Tapi saya tidak yakin kalau Anda itu ibu saya. Karena kalau dalam logik ya, si ibu itu sudah tua atau sudah meninggal. Logiknya seperti itu. Tetapi ya si ibu bilang, ya memang saya ini ibu kamu. Saya tidak percaya kalau Anda itu ibu saya. So karena sudah saking jatuh cintanya dan tidak mau terputus, lalu si sangkuriang itu memaksa untuk menikahi. Dan ibu bilang tidak bisa, saya tidak bisa menikah dengan kamu karena kamu anak saya. So karena paksaan itu, ibu buatkan kasih dua persyaratan biar bisa menikah. So baik, kalau kamu mau menikah dengan saya, buatkan saya satu danau dan satu sampan. Sampan dalam bahasa Indonesia itu perahu. Tapi kalau dalam bahasa Sunda ya ini parahu. Nah, danau sudah terbuat. Sampan itu dalam satu malam, tidak boleh lebih. Sampan selesai hampir 80%. Tapi si ibu berdoa kepada dewa-dewa di waktu saya tidak mau menikah. Maka kabulkanlah malam ini menjadi pagi. Dikabulkanlah doa ibu itu malam, tengah malam. Jadi pagi matahari terbit, ayam berkokok, orang semua beraktivitas seperti biasa. Ada yang pergi ladang itu. Nah, lalu sangkuriang marah. Dia tendang perahu yang sudah dia buat 80% dari Bandar Bandung. Danaunya itu Bandar Bandung. Terbaliknya di gunung ini. Jadi rupa bentuknya macam memang perahu terbalik. Ini story Tangkuban Perahu ini. Jadi hari ini datang ke sini dapat cerita ini. Jadi nanti bolehlah share dengan teman-teman. Mau rasa sendiri, mau menikmati sini, boleh datang di Tangkuban Perahu. Kalau ditengok tadi seperti mana yang diceritakan tuh, ini kalau tidak ada kabus, dia berbentuk seperti perahu yang terbalik di sini. Nah, nanti saya carilah kalau ada gambar-gambar yang bisa untuk saya masukkan di sini untuk baik gambaran yang jelas. Tangkuban Perahu itu gunung berapi, sekarang ini tengah berasap. Ini masih aktif dan bila-bila masa boleh meletus. Tapi itulah kegigihan orang-orang di sini. Memang usaha mereka memang cukup kuat. Nah, inilah rata-rata orang-orang yang berhampiran di sini yang memberi perhikmatan untuk tempat pohon Manarasa. Ya, namanya kalau di sini dipanggilnya nama Manarasa. Tetapi kalau abang ke gunung berapi lain di Indonesia, pohon sama nama lain. Karena bahasa kami yang berbeda. Berbeda, bahasa beda tapi barangnya sama. Itu dong. Hanya tumbuh di gunung berapi sekitar 2 km saja dia bilang. Ini, ya. Dia kerasnya?
Keras. Apa kalau bahasa Indonesia alot? Alot. Oh. Liat apa Liat. bahasa Melayu ya? Ya gitulah keras. Iya keras. Nah ini daun-daunnya yang bisa dimakan, Bang. Yang warna merah macam itu. Oh itu. Ulam. Ulam. Ini boleh dijadikan ulam. Itulah yang buat awet muda ibu Sangkuriang tuh. Yang tadi tuh. Nah, Sampai anak sendiri pun tidak tahu, tidak kenal lagi. Oh. Yang ini merupakan sensor untuk mengesan aktivitas letusan gunung berapi atau sebarang aktiviti, pergerakan-pergerakan bawah tanah. Ini sensor yang mana mereka dapat mengetahui signal awal untuk aktivitas apa yang berlaku di bawah sana lagi. Halo. Nampaknya suasana di atas hari ini begitu struggle. Tempat yang tinggi. Kunjungan singkat ke Tangkuban Perahu benar-benar mengesankan. Bukan hanya kerana keindahan pemandangannya, tetapi juga kisah legenda di sebalik nama Tangkuban Perahu. Menurut cerita, gunung ini dinamakan kerana bentuknya menyerupai perahu yang terbalik. Hasil dari kemarahan Sangkuriang setelah usahanya untuk menikahi Dayang Sumbi, ibunya sendiri, digagalkan. Kisah ini menambahkan misteri dan daya tarik pada gunung yang megah ini, menjadikan lawatan ke sini sebuah pengalaman yang penuh bermakna dan tak dapat dilupakan. Demikianlah sedikit perkongsian saya tentang lawatan singkat ke Tangkuban Perahu ini. Semoga kisah dan pengalaman ini memberi inspirasi untuk kalian semua berkunjung dan merasai sendiri keindahan serta legenda yang ada di sini. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya. Jumpa lagi di episod akan datang.